Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemilih di Kabupaten Magetan, kita kembali lagi di Podcast Corner KPU Kabupaten Magetan. Alhamdulillah kali ini ada yang berbeda ya. Hari ini pemateri kita ini berasal dari internal KPU Kabupaten Magetan. Beliaunya ini yang mengomandani divisi Sosdiknik Parmas dan SDM. Jadi kalau kita melakukan sosialisasi kemanapun ya, ke ujung dunia pun kata beliau lah, itu yang mengomandani adalah beliau. Untuk mempersingkat waktu, monggo Bapak Nur Salam bisa memperkenalkan dirinya ke sobat pemilih di Kabupaten Magetan. Nanti biar katanya kan kalau gak kenal gak lancar ya, dan juga gak sayang pada akhirnya. Nah, monggo Bapak Nur Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sobat pemilih dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Magetan, perkenalkan nama saya Nur Salam, anggota KPU Kabupaten Magetan, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM di KPU Kabupaten Magetan. Itu cukup mungkin perkenalan di ini. Yang jelas tugas saya ini di bagian sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat atas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Magetan. Ini menjadi bagian dari tugas kita untuk terus kita tingkatkan. Gini Pak Salam, sebetulnya banyak pertanyaan sih terkait dengan kepemiluan, demokrasi, terus kemudian ada hal yang mengulik di pemikiran kami. Jadi seringkali kami berinteraksi dengan masyarakat, itu muncul pertanyaan, sebetulnya penyelenggara pemilu itu apa hanya KPU gitu? Karena selama ini konsentrasi masyarakat ketika ada pemilu itu selalu kepada KPU. Apa memang hanya KPU aja, atau kan ada juga ini Bawaslu? Apa sebetulnya siapa sih Bawaslu? Apa sama dengan KPU atau bagaimana? Atau ada lembaga lainnya yang dimaksud sebagai penyelenggara pemilu? Mungkin itu yang jadi pertanyaan. Ya baik, sahabat pemilih, jadi berbicara penyelenggara pemilu di Indonesia ini tidak hanya KPU, karena memang persepsi masyarakat pasti semua berkaitan dengan kepemiluan hanya KPU. Betul. Nah, ini sebenarnya sudah diatur pada undang-undang kita di nomor 7 tahun 2017 itu bahwa ada penyelenggara pemilu itu 3 lembaga, Pak. Jadi ada 1 KPU, dalam hal ini KPU RI dan jajaran, kemudian Bawaslu dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 3 lembaga ini merupakan satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Jadi sederhananya yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu itu adalah 3 lembaga ini dengan fungsi masing-masing. Itu ya yang berkaitan dengan khusus penyelenggaraan pemilu. Suksesnya pemilu jadi tergantung sama 3 lembaga itu atau gimana? Dalam konteks penyelenggaraan, suksesnya penyelenggaraan secara teknis ada 3 lembaga ini. Tetapi bahwa suksesnya secara kualitas penyelenggaraan pemilu tentunya banyak instrumen ya, termasuk diantara sobat pemilih. Pemilu ini tidak akan ada maknanya kalau tidak ada pemilihnya. Nah, ini makanya sebenarnya inti dalam pemilu sebenarnya di pemilih. Terus gini Pak Salam, kalau ada KPU, kan kalau kita kan di daerah Pak, lah itu maksudnya bagaimana? Secara berjenjang atau KPU itu punya organ atau bagaimana? Ya. Jadi struktur kelembagaan di penyelenggara pemilu itu ya, pertama untuk KPU itu ada KPU RI terpusat di ibu kota negara, dalam hal ini Jakarta, dengan komposisi 7 anggota. Kemudian di bawahnya KPU RI ini membawahi ada KPU provinsi ya. Kalau di Jawa Timur ada KPU provinsi Jawa Timur di Surabaya. Nah, jumlah keanggotaannya pun beragam tergantung dengan kewilayahan dan jumlah penduduk, ada minimal 5-7 keanggotaan. Selanjutnya di bawahnya ini ada KPU kabupaten kota. Jadi
untuk KPU kabupaten berarti KPU kabupaten, kemudian untuk wilayah kota itu KPU kota itu. Nah, selanjutnya dalam penyelenggaraan ada badan ad hoc, Pak Andi. Jadi ini dibentuk sesuai dengan tahapan pada waktu pemilu atau pemilihan kepala daerah. Itu ada PPK. Ya. Kemudian PPK di tingkat kecamatan ini juga ada struktur di bawahnya, ada namanya PPS. Ya. Masing-masing itu juga ada sekretariat sebagai support system administratif. Di hari H penyelenggaraan ini ada KPPS. Nah, ini ujung tombak di penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu di KPPS. Sementara untuk Bawaslu juga demikian, berjenjang dari Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten, sampai nanti di penyelenggaraan ada Panwascam, sampai di PPL di tingkat desa nanti. Nah, khusus untuk DKPP ini dia sebagai penjaga marwah penyelenggara 2 ini. Berkaitan dengan etik ya, ini ada 7 keanggotaan, 2 diantaranya dari perwakilan ex officio dari KPU RI dan Bawaslu RI, sementara 5 diantaranya dipilih dari unsur tokoh masyarakat. Jadi ada 7 keanggotaan di DKPP. Inilah struktur ya di kita penyelenggara pemilu, baik dari tingkat pusat dan tingkat paling bawah. Khusus untuk di Magetan, seperti Magetan ini KPU Kabupaten Magetan ya, terdiri dari 5 anggota dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk di jajaran sekretariat sebagai support system atas penyelenggaraan ya, baik kelembagaan dan tahapan kepemiluan. Itu mungkin gambaran ya, gambaran berkaitan dengan struktur penyelenggara pemilu yang ada di kita. Terus kalau nanti kan ada PPK, PPS, kemudian KPPS ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Salman, kan itu kepanjangannya apa gitu? Ya. Kan kita semua itu mungkin ada yang belum ngerti ya, belum paham. PPK itu apa sih ya? Ya. Nah. Baik, jadi ini ada ya, nanti kami juga selain memperkenalkan ini berharap semua sobat pemilih tidak hanya menjadi pemilih tetapi bisa terlibat langsung di penyelenggara pemilu ya. Dalam hal ini PPK ya, seperti tadi Pak Andi itu panitia pemilihan kecamatan. Ini nanti pada tahapan penyelenggaraan akan ada seleksi yang akan diumumkan oleh KPU. Ini tugasnya menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Nah, ini ada di bawahnya namanya PPS ya, panitia pemungutan suara. Itu di tingkat desa Pak. Nanti ada juga kelompok pemungutan suara itu di tingkat desa, di tingkat TPS namanya KPPS itu. Nah, inilah sobat pemilih, nanti kami pada waktunya nanti kami akan meminta dan memanggil kita untuk berperan aktif ya, bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan nanti serentak di tahun 2024. Sobat pemilih bisa terlibat aktif menjadi penyelenggara pemilu dengan syarat-syarat yang nanti kita akan umumkan dan tahapan-tahapan seleksi yang harus dijalani. Itu Pak. Satu pertanyaan lagi ya, ini kalau yang di luar negeri Pak Sal. Ya. Nah, itu penyelenggaranya siapa kalau di luar negeri? Iya. Nah. Jadi karena sobat pemilih tidak hanya di Indonesia ya, warga Indonesia ya, itu tersebar di seluruh dunia. Itu KPU RI itu akan ada penyelenggara pemilu perwakilan di tingkat luar negeri, namanya PPLN gitu ya, panitia pemungutan luar negeri. Nah, ini juga akan dilakukan seleksi di sana Pak Andi dengan menggandeng kedutaan besar di masing-masing negara di seluruh dunia. Nah, termasuk bagi sobat pemilih yang nanti juga menyaksikan di podcast kita hari ini itu di luar negeri juga bisa menyaksikan. Anda yang di luar negeri tidak hanya juga sekedar menyalurkan hak pilih Anda, tetapi juga bisa terlibat menjadi penyelenggara pemilu nanti di sana. Itu, jadi panitianya Pak ya? Betul. Jadi memang kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus hormati hak konstitusi memilih dan menjadi penyelenggara itu tidak hanya dibatasi secara geografis yang hanya tinggal di Indonesia. Di luar negeri juga bisa menyalurkan hak pilihnya dan juga menjadi penyelenggara pemilu di sana. Itulah kelebihan dari demokrasi kita di Indonesia.
sobat pemilih, itulah tadi penjelasan terkait dengan siapa sih sebetulnya penyelenggara pemilu di Indonesia itu. Harapannya sobat pemilih selain berpartisipasi sebagai pemilih juga bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Kami juga berharap apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kepemiluan teman-teman pemilih. Cukup dari kami. Selamat berjumpa lagi di podcast KPU Corner selanjutnya. Tetap like, subscribe KPU Magetan dan seluruh media sosial KPU Kabupaten Magetan. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada YouTube, dan yang terakhir kita juga punya TikTok KPU Magetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.